Udah lengkap semua? Hitungan sama. Udah. Duhanya udah. Yuk. Ya, baik. Ya. Cek mereka cek. Dulu aja. Bakal itu kan. Teman-teman sekalian, saya hari ini hadir dalam rangka memenuhi panggilan pengadilan untuk sidang perdana gugatan pra-peradilan melawan KPK dalam perkara SP3 BLBI Samsul Nur Salim. Dan nomor registernya perkara ini nomor 53. Sebagaimana undangan ini kan sebenarnya jam 9 dan karena KPK sampai sekarang belum hadir maka belum bisa dimulai persidangan. Dan saya dengar informasi itu bahwa KPK memang tidak hadir hari ini dan informasinya mengirimkan surat meminta penundaan 3 minggu. Saya terus terang aja kaget karena biasanya kalau toh penundaan ya 1 minggu. Saya yakin ini akibat dari faktor tes wawasan kebangsaan yang sampai sekarang belum ada titik ujungnya. Dan ini pasti mempengaruhi kinerja KPK. Ini hal yang sederhana karena SP3 ini kan sudah dibuat lama pada tanggal 1 Mei 2021 dengan segala argumen, segala dalil dan juga pendapat ahli segala macam. Jadi mestinya kalau digugat hari itu juga langsung bisa menjawab versi yang mereka telah kaji sekian lama. Dan ini mestinya juga perkara sederhana karena juga apapun pra-peradilan ini hanya bersifat ulit, bersifat istilahnya bukan pokok perkaranya. Jadi mestinya juga gampang. Dan acara pra-peradilan itu kan acara cepat memang. Dan kalau kami tidak hadir itu dinyatakan gugur. Nah sementara kalau termohon lawan, kalau tidak hadir masih ada toleransi ditunda sekali. Tapi sebenarnya saya sejak dulu paling protes karena apapun ini acara cepat maka harusnya tetap disidangkan tanpa hadirnya lawan. Kalau perlu memang mereka lemah ya dikalahkan begitu tanpa kehadiran lawan, in absentia istilahnya begitu. Tapi ya kita tunggu. Kalau hakim nanti masih memberikan toleransi 1 kali sidang, tapi saya berharap jangan 3 minggu, mestinya 1 minggu, karena kita sudah tidak sabar untuk segera sidang ini. Namun apapun sekali lagi saya memastikan kelambanan KPK ini akibat TWK dan ini bisa jadi juga akan berpengaruh perkara-perkara yang sedang ditangani KPK. Kalau cuma pra-peradilan aja lamban sampai 3 minggu, saya yakin nanti perkara-perkara pokok yang sedang ditangani, perkara-perkara besar, bansos, dan lain-lain itu juga senturi, juga EKTP, ini pasti lebih mangkrak lagi. Jadi ini maka harus segera dituntaskan sebenarnya TWK ini dan juga menjadi perhatian pemerintah supaya apa? Pemberantasan korupsi tidak terlunta-lunta. Dan kemudian bahkan tidak hanya terlunta-lunta, lama-lama banyak perkara yang akan berpotensi di SP3 karena 2 tahun jangka waktu yang telah dilakukan penyidikan. Ini sangat mengkhawatirkan teman-teman. Perkara yang sederhana begini aja lemot dan bisa jadi tidak ada ujungnya, nanti perkara-perkara pokok penyidikan kasus korupsi besar bisa jadi lemot dan bubar. Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup ya. Oke. Seberapa yakin sih Mas ini untuk perkara ini bisa dimenangkan oleh Maki karena sebelumnya kan juga pernah peradilan ya? Iya. Kalau yang dulu pra-peradilan waktu masih perkara belum dihentikan. Nah, karena alasannya kan belum dihentikan alasan itu. Kalau sekarang kan sudah dihentikan. Jadi alasan belum dihentikan itu pasti tidak diberikan lagi alasan itu. Nah, ini kan sudah dihentikan, maka kalau saya apapun kalau Syafruddin Arsyad Tumenggung itu meskipun bebas kan tidak bisa memang untuk orang lain. Orang lain harus disidangkan. Hukum Indonesia menganut sistem itu. Maka ya harus disidangkan soal nanti putusan bebas ya nanti gitu. Dan masih ada penyelenggara negara yang lain yaitu Doro Jatun, Kuntoro Jakti. Dan inilah yang sebenarnya saya ingin tuntut. Ini tidak bisa diselesaikan dengan SP3 tapi harus diselesaikan dengan peradilan. Dan itu akan terungkap karena saya di dalamnya ada dugaan gratifikasi yang itu selama ini belum diungkap oleh KPK. Maka nanti akan saya ungkap di pra-peradilan ini. Siapa yang memberikan dan siapa yang menerima gratifikasi dari proses itu pernah sebenarnya ada terbersit dulu ada, tapi nampaknya tidak didalami lah. Itulah yang nanti akan saya ungkap, mestinya ini harus didalami dan tidak boleh di SP3. Jadi kalau ada novum kan yakin dikabulkan. Gitu loh. Jadi saya pada posisi itu ya ini agak serius. Kalau biasanya pra-peradilan yang dulu-dulu saya anggap seperti ya candaan karena apa? Karena itu hanya memaksa sifatnya kan gitu kan, mendorong untuk berjalan lagi.
Nah kalau ini kan sudah ada SP3-nya, saya tidak bisa bercanda lagi, harus serius betul. Dan ada 3 ahli yang sangat kompeten, dosennya 2, 1 praktisi yang sudah siap untuk jadi ahli di pengadilan. Dan ada 2 fakta, yaitu petani dari di Pasena Lampung yang akan bersedia jadi saksi juga. Sudah saya siapkan dengan sangat serius lah kalau pra-peradilan. Kalau dulu kan paling nggak bawa saksi fakta maupun nggak bawa ahli. Nanti hakim yang memutuskan kan itu aja, karena sifatnya hanya gugatan menjewer kan gitu kan, untuk berjalan kembali perkara yang mangkrak. Kalau ini kan sudah dihentikan resmi, jadi ya saya harus betul-betul serius dan berusaha maksimal untuk dikabulkan. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, banyak, Pak. masih ya, ya. Yakin ini nanti ya ditunda gitu aja, Bu. Nanti tapi monggo ditunggu. Tapi udah pasti ya, Pak? Ya. Tadi nggak ada suratnya memang ya? Teman saya yang komunikasi dengan Biro Hukumnya KPK. Oh. Itu barusan ya tadi jam 10. Di mana belum ada. Ini Bang, kita ngirim surat minta penundaan. Berapa lama? 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu. 3. Iya, agak jengkel juga gitu loh. Kita udah serius ini Pak Komaryono, sorry, ini kan deputi saya di permohonan itu kan sampai datang dari Surabaya saking ikut seriusnya. Biasanya kita serahkan ke kuasa hukum aja gitu. Harus datang ya? Iya, gitu. Karena ya kita kan prinsipal langsung gitu kan. Ya kalau yang gugatan yang hanya menjewer itu kan biasanya tim kuasa hukum aja yang berangkat. Karena kan kalau kan penghentian secara material, kalau ini sudah formil kan. Ya, jadi ada buktinya. Secara formil kan gitu ya. Jadi ada buktinya kan gitu. Ya, jadi Makanya kita harus datang. serius. Harus serius benar kita. Tapi novum tadi penting sih ya, Pak? Ya penting, karena SP3 hanya kadang-kadang ada orang yang manai harus ada bukti baru untuk dibatalkan gitu kan, baik oleh hakim maupun oleh penyidiknya sendiri. Tapi untuk yang bisa menilai novum itu benar ada novum tidak, yang paling utama ya hakim, bukan. Kalau penyidik kan ngomong, wah ini bukan novum kan bisa begitu. Ya, kita berharap memang hakim nanti akan memerintahkan untuk dilakukan penyidikan lagi. Ya menilai dulu baru memerintahkan. Ya kita berusaha ada novum lah, bukan sekedar perdebatan apa ini bukti atau bukan bukti, ini perbuatan pidana atau bukan, atau sekedar katakanlah wah itu tidak bisa putusannya Sabudin Asad Tumenggung dipakai dasar untuk SP3 Samsul Salim. Nah, itu kan perdebatan ilmiah jatahnya ahli lah. Tapi saya berusaha membawa novum. Dan novumnya nanti yang kalau itu petani nelayan di Pasena itu bisa datang ke sini, sebenarnya mereka ini dibina atau karyawan atau bahkan dieksploitasi, kan bisa jadi begitu loh. Nah, gitu loh. Konteksnya kan mereka katanya kan nelayan yang dalam pengertian apa itu bapak asuh atau anak asuh itu kan mitra katanya begitu. Tapi sebenarnya apakah pinjaman dari BDNI untuk nelayan itu betul-betul dinikmati mereka atau hanya dinikmati perusahaan? Nah kan gitu. Maka kan perdebatannya termasuk di situ kemarin itu. Satu aja itu, Pak? Ya? Satu petani aja atau ada yang? Ya mudah-mudahan 1 lah minimal. Masih orangnya siap tapi kan belum tentu nanti ada kendala apa. Nah, Ini berarti nunggu dulu nih, Pak? Nunggu dulu nih? iya, kan kalau hari ini sidang berarti kan saksi nanti besok sidang hari ketiga Rabu. Nanti mereka saya hadirkan besok misalnya. Tapi kalau saya hadirkan besok, tapi ini sidangnya tunda seminggu minimal ya, kita lihat nanti seperti apa. Itu yang agak mengkhawatirkan. Iya. Sampai mendalami ke sana.